Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Jumpa lagi dengan Ko Amar, tentunya di Mars TV. Kasus yang menimpa Syekh Panji Gumilang akhirnya menemui titik terang bahwa ini akan berakhir di pengadilan. Saya ditemani oleh Abang Da Rahmat Sawal. Selamat datang, Abang Da. Selamat datang. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Panas badannya. Panas ya? Jadi suhu bumi agak panas, meningkat dari 2 derajat ya kan. Badan panas, kemarin sedikit minum es jadi pilek ini ya. Oh, Agak apa suara? Agak bindeng. tak bindeng ya. Bukan bandeng bang ya. Gini bang. Jadi kita kebetulan lama juga nih ya. Kita nggak buat podcast terbaru, terkini tentang Syekh Panji Gumilang. Yang mana memang kita menantikan sebenarnya dari awal kasus sampai dengan saat ini. Yang mana itu berlarut-larut, tidak ada penyelesaian, tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian, sehingga ada sedikit rasa jenuh bagi kita untuk menunggu, apalagi pihak daripada keluarga tentunya dan daripada Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun. Nah, untuk kasus yang terakhir yang kita dengar itu bang, bahwa itu dipastikan pasal yang dikenakan untuk Syekh Panji Gumilang sendiri adalah pasal penistaan agama, penodaan agama, yaitu 156A KUHP dan juga pasal TPPU ya bang ya, tindak pidana pencucian uang. Nah, untuk Kasus itu yang berbeda. iya, kasus pidana. Nah, itulah bang. Itu dari abang bagaimana itu bang penjelasannya bang? Ya, sejak ditangkapnya Panji Gumilang, ditahan ya 2 Agustus 2023, sekarang udah tanggal 6 November. Jadi udah 4 bulan itu, 4 bulan. Baru kemarin sudah dinyatakan oleh Kejaksaan Umum P21 berkasnya. Itu kasus yang pertama kan kasus penistaan agama atau pelanggaran terhadap pasal 156A KUHP, kemudian Undang-Undang ITE, penyebaran berita bohong dan membuat keonaran. Nah, sedangkan kasus tindak pidana pencucian uang kita dengar kemarin dari Bareskrim sudah dinaikkan kasusnya menjadi beliau tersangka. Hari Kamis dia diminta untuk datang ke Bareskrim untuk dimintai keterangan kembali. Nah, mungkin ini abang bahas sedikit masalah kasus penistaan agama atau pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE. Di situ Bareskrim sudah menyerahkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri Indramayu, ke Pengadilan Negeri Indramayu. Ya sudah sebagai barang bukti, video sudah diserahkan ke sana. Kita mendapat kabar Panji Gumilang ini ada 3 video katanya yang diserahkan ke kejaksaan sebagai barang bukti. Dia membuat berita bohong dan membuat keonaran yang melanggar Undang-Undang ITE. Videonya itu apa aja? Nah, itu pertama video tentang Syekh Panji Gumilang bicara mengkritik penggalangan dana masjid yang ada di Indonesia. Itu penggalangan dana masjid di Indonesia. Di Indonesia yang kita lihat di Indonesia atau di umumnya di masjid-masjid kita itu kan kalau mengumpulkan dana dengan kotak-kotak infak. Sebentar dia bandingkan dengan sistem pengumpulan dana di gereja Katolik Vatikan. Ya memang kita lihat jauh berbeda. Menurut saya ini kan kritik yang membangun, kritik yang konstruktif ya. Bagaimana sistem masjid di Indonesia ini harusnya berubah gitu. Kalau kita dengarkan sebelum khatib naik ke mimbar, itu biasanya ada protokol yang mengatakan ketika imam berkhutbah hendaknya lah
mendengar, ya kan? Jangan berkata kepada kawannya, berkata dengan hus atau melarang orang bicara, itu sudah merupakan pelanggaran gitu, lago. Nah, apalagi ini mengedarkan kota infak. Jadi sebenarnya mau Panji Gumilang ini, kalau menurut saya ini kritik yang membangun. Bagaimana tersistem gitu, masjid itu punya data jamaahnya dan uang diberikan mungkin dari jamaahnya itu bisa dikumpulkan oleh amil-amil, badan amil. Jadi nggak layak sebenarnya kalau ini dikatakan ini berita bohong atau membuat keonaran. Siapa yang merasa menjadi ibaratnya menjadi ribut dengan kritikan saya Panji Gumilang ini? Saya kira tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, video tentang dia mengatakan janganlah jamaah haji ini berharap mati di Mekah, gitu kan? Karena kan banyak orang-orang Indonesia mungkin ini memandang kota suci Mekah sehingga mengharapkan mati di sana. Nah, dia bilang bahwa Indonesia juga kota suci atau tanah suci berdasarkan lagu 3 stanza. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Gitu kan? Nah, ini kan lagu ciptaan W.R. Supratman. Memang lagu ini yang populer dinyanyikan hanya 1 stanza, padahal dia liriknya itu ada 3 stanza. Nah, ini di kalangan Pondok Pesantren Al Zaitun memang ini lagu yang populer, memang mereka mewajibkan ya. Nah, walaupun kita dengar belakangan ini PDIP katanya Megawati sudah mulai kan? Melakukan hal yang sama. Nah, ini kan sebuah pemikiran dan pendapat, sah-sah saja. Dan juga Rasulullah sendiri juga meninggalnya nggak di kota Mekah kok. Ya kan? Beliau kan meninggal di kota Madinah atau Yastrib. Walaupun dia dilahir di Mekah, dia pindah hijrah setelah 13 tahun berdakwah, lalu tahun ke-10 Hijriah dia meninggal di Madinah. Artinya Rasulullah sendiri aja pun meninggalnya nggak di kota Mekah. Kenapa kita mesti menginginkan kita meninggal di kota Mekah? Jadi ini bukan lagi-lagi bukan berita bohong dan bukan berita yang membuat keonaran. Nggak ada orang yang ribut gara-gara ceramah seperti itu. Nah, ketiga, video dia yang mengatakan bahwa Al-Quran itu qala Rasulullah bil Quranil Karim. Nah, ini sudah dibahas oleh Bahsul Masail Kota Jakarta, Lembaga Bahsul Masail kemarin, PW itu, Kiai Haji Mukti Ali, bahwa di dalam kitab Al-Itqan karangan dari Syekh Jalaluddin As-Suyuti, di situ ada 3 pendapat mengenai Al-Quran. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui Jibril secara makna. Jadi Nabi Muhammad lah yang membahasakan Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Jadi redaksi narasi Al-Quran itu ya qala Rasulullah. Itu pendapat pertama. Nah, pendapat kedua yang mengatakan memang Allah menurunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab kepada Jibril. Jibril juga menurunkan Quran kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab. Ya, ketiga, Allah menurunkan Al-Quran kepada Jibril secara makna. Jibril menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab. Artinya dari 3 pendapat itu, pendapat Syekh Panji Gumilang atau pemikiran ini tidak bertentangan. Ada ulama terdahulu juga yang mengatakan bahwa Al-Quran ini diturunkan hanya secara makna dari Allah. Redaksinya itu Nabi Muhammad sendiri. Maksudnya secara makna ini tidak detail gitu. Itu jadi tidak bisa dikatakan dia ini sebagai menista agama karena dia sendiri agama Islam gitu kan, sebagai seorang syekh, seorang kiai. Nah, ini pendapat abang tentang kasus penistaan agama. Jadi besar kemungkinan kalau memang ini disidangkan di Pengadilan Indramayu dan pengacaranya atau saksi ahli nanti yang didatangkan yang berpihak kepada Syekh Panji Gumilang itu betul-betul kompeten dan menguasai bahan, insya Allah akan bebas dia gitu.
Nah, jadi aku melihatnya Bang ini sama seperti apa ya Bang ya? Kasus di MK yang baru-baru aja ini. Ya, ya. Ini kan seperti dissenting opinion kan, artinya perbedaan pendapat. Ya. Yang mana perbedaan pendapat tentunya antara satu keyakinan dengan keyakinan yang lain. Tapi tetap namanya agama itu sama dalam artian agama yang sama. Jadi kalau dikatakan dia menistakan agama ataupun dia mungkin penodaan agama gitu, itu ya lain hal kalau dia lain agama seperti yang menimpa kasus-kasus yang lainnya gitu. Nah, jadi kalau kita lihat lah Bang, sepertinya ada pemaksaan, ada sesuatu yang dipaksakan supaya ini dilaksanakan yang namanya persidangan, walaupun sebenarnya secara bukti itu tidak memadai sebenarnya. Tapi ya mungkin namanya juga kasus ini harus diselesaikan karena memang sudah mandek beberapa bulan lamanya, makanya ini memang harus dijalankan, diselesaikan. Nah itu bagaimana Bang kira-kira apa kira-kira nih yang akan terjadi di dalam persidangan itu nanti? Iya. Ya itu, sepakat saya kalau ini memang dipaksakan. Sebenarnya Baris Krim udah kalah malu sebenarnya.